اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار الآمين إلى أن قال آداب الصيام لا ينبغي أن تقتصر على صوم شهر رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفرائض فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدنيا وهم في أعلى عليين والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجزالة الثواب في صيامها يوم عرفة لغير الهاج ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة وعشر الأول من المحرم ورجب وشعبان وصوم الأشهر الهروب من الفضائل وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب واحد فرض وثلاثة شرط وهذه في السنة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رضي الله عنه. Kemudian kita sudah masuk di bulan Sya'ban, jadi kita mengulang sedikit masalah puasa. Di dalam kitab ini Al-Imam Ghazali membawakan isyarah beliau. Kata beliau, sepantasnya engkau tidak hanya melaksanakan puasa Ramadan saja. Fatatruku at-tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil aliyah, sehingga engkau tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi puasa itu kata beliau jangan Ramadannya aja, jadi sunnahnya juga penting. Kayak orang bisnis itu sunnat itulah dapat ujungnya. Nah, jadi untung itu di sunnahnya tadi. Kalau yang wajibnya balik modal, aman aja, selamat kan? Artinya lepas saja dosa, cuman tidak dapat untung. Maka orang yang rugi juga dia tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yakni mendapat surga Firdaus. Nah, surga Firdaus ini surga yang paling tinggi. Fatatahassaru, maka engkau dianggap orang yang rugi. Jadi itu tadi, kalau Imam Ghazali mensifati kepada kita, orang kalau puasanya Ramadan aja itu sudah dianggap rugi. Ini memicu atau memberikan motivasi buat kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Yang sunnahnya ini tentu tidak lepas dari yang dikerjakan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sembahyang ini menurut Imam Nawawi di dalam syarahnya Lijamul Muttaqin wa Riyadul Abrar al-Muqarrabin. Lijam itu kalau orang naik kendaraan kuda atau unta ada talinya. Talinya itu selain untuk mengontrol nyetirnya juga untuk keseimbangan badan. Kalau tidak ada tali maka akan goyah di atas kendaraan tersebut. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah tanpa melaksanakan puasa bagaikan kendaraan tanpa setiran gitu aja. Jadi jalannya oleng. Jadi pahala orang kerja puasa dia dapat surga yang paling tinggi, yakni Firdaus. Jadi kalau ada nama orang Firdaus berarti nama surga. Mudah-mudahan min ahlil Firdaus ya. Amin. Termasuk orang yang memasuki surga Firdaus, insyaallah lah. Firdaus itu isinya al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Orang yang menegakkan nahi munkar itu letaknya di dalam surga Firdaus. Nah, selain itu tidak ada kecuali orang yang aktif melaksanakan fardu puasa. Maka dia juga dapat kedudukan yang tinggi dengan memasuki surganya Allah yang bernama Firdaus tadi.
Kita mau Ramadan, jadi kita bicara puasa ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan manfaat ini. Lagi kata Imam Ghazali, kalau engkau melihat orang yang melaksanakan puasa, idza nazarta ila manazilis shaimin kama tanzuru ilal kawakibid durriyah wa hum fi a'la 'illiyyin. Kalau melihat orang yang ahli puasa, yang rajin puasa, wajib dan sunnah-sunnahnya itu kayak kita melihat bintang. Jadi bintang itu saking jauhnya dia jadi halus. Halus itu menunjukkan jauh kan. Kapal tuh lebarnya naik 9, ini orang ahli kapal tuh nah. Panjang 12. Panjang 12 itu. Tapi kalau jauh ya kan bahalus. Bintang itu tinggi, makanya bahalus. Nah, seperti itulah kalau engkau melihat orang yang ahli puasa, dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jalan ya. Kita ini dibikinkan jalan oleh Allah supaya dapat makom yang tinggi seperti apa. Dulu saya baru-baru masuk mengalun, orang bertanya makom. Kita ini makom kita di mana posisi kita, Guru? Sungguh ya, sembahyang jarang, puasa tidak pernah, lalu bertanya makom. Ada juga makomnya itu. Fi asfalin. Fil asfalin. Tower. paling bobrok, paling rendah. Bahkan lagi surga itu macam-macam ya. Ada namanya Ar-Rayyan. Itu pintunya. Pintu surga namanya Ar-Rayyan. Saya punya guru Abrol itu punya anak namanya Muhammad Rayyan, salah satunya. Rayyan itu ternyata lawang surga. Surga ini banyak pintunya ya, selain yang 8 itu ada pintu-pintu lagi yang lain yang namanya aja. Nah, khusus orang yang puasa masuk surga Firdaus lewat pintu Ar-Rayyan tadi namanya. Rayyan. Jadi mahayalai siapa yang hamil aku kalau lahir anakku Rayyan aja ngasih nama. Bapaknya dia pernah puasa, anaknya Rayyan. Jadi Rayyan. Hari Jumat lah jadi fa idza dakhalu ughliqa. Kalau orang puasa sudah masuk, pintu itu ditutup. Ada lagi pintu duha. Orang yang rajin mengerjakan duha namanya babul duha. Ada pintu babul farah. Babul farah, pintu kebahagiaan. Oh, ternyata orang ini di dalam hidupnya dia mufrihus sibyan, senang mengembirakan anak-anak. Paham ya? Menghibur ibu-ibu yang di TK TPA tuh, nah itu masya Allah itu. Kalau dia tidak kemarahan, maksudnya suka menggembirakan, niatnya menggembirakan anak-anak, maka dia akan di surga memasuki pintu babul farah namanya, mufrihus sibyan, Bro. Ini anak-anak ini jangan dimarahi, diarahkan. Jangan dimarahi tapi diarahkan. Gitu. Kalau dimarahi nanti otaknya down. Apalagi sampai nangis itu banyak orat-oratnya putus, saraf-sarafnya yang putus. Jadi mudah-mudahan lah diberikan anak yang cerdas ya. Tapi jangan ditangiskan. Nah, itu jalur juga itu. Jadi anak dibahagiakan, diajak berkawan, dihimungi, disenangi anak. Mufrihun. Kesimpulannya setiap bahwasanya walhasil anna kulla man akthara naw'an min al-ibadat khussa bibabin yunasibu yunadin minhu jazaan wa wafaqan. Jadi apapun pekerjaan amal yang ia lakukan di dunia itu masing-masing ada pintunya nanti di surga. Oh, ini ahli sholawat, nanti ada pintu ahli sholawat, pintu lorong yang ketemu Nabi Muhammad. Orang yang ahli majlis, orang yang taat dengan orang tua, masing-masing ada pintunya. Gitu. Kemudian kita sambung. Ketahuilah bahwa sunat puasa itu lebih dianjurkan pada beberapa hari yang memiliki kelebihan. Kita tidak bicara yang wajibnya, tapi yang sunnah-sunnahnya. Ada hari yang kita itu sangat dianjurkan untuk berpuasa. Ada hari lain daripada Ramadan kita sangat dianjurkan. Yuta'akkad, kita sangat sekali diharapkan untuk melakukan amal tersebut. Khususnya pada puasa.
ba'duha yujadu fi kulli sanah wa ba'duha yujadu fi kulli syahr wa ba'duha fi kulli usbu'. Jadi coba perhatikan puasa ini ada yang sunatnya ya, ada yang dikerjakan setiap tahun sekali, ada yang dikerjakan setiap bulan, ada yang dikerjakan setiap minggu. Nanti kita bicarakan ya satu-satunya. Adapun hari-hari yang memiliki keunggulan, kelebihan, syahid al-akhbar, engkau sudah mengetahui khabar tersebut bi syarafiha wa fadliha. Kita sudah diajari oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, dibacakan hadisnya, bahkan dibacakan kitabnya bahwa ada hari-hari yang afdol untuk melaksanakan puasa sunnah. Contohnya di sini Yaum Arafah. Tingkatan pertama puasa di hari Arafah. Apa hari Arafah? Hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Ya, Tasi' min Dzulhijjah. Hari ke-9 Dzulhijjah, tetapi bukan dari orang yang melaksanakan haji. Orang di Mekah bisa aja kalau nyada haji, berarti ini urutan pertama ya. Lepas daripada Ramadan, maka hari yang afdol sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa pertama hari Arafah. Hari 9 Dzulhijjah. Kita nih hafali jangan Januari Februari aja, Muharram Safarnya dihafali juga. Tanggal berapa wah ini hidup berapa? Sebentar ya, aku melihat di bulan dulu. Orang bahari hampir bujur. Tapi namanya tidak pakai data kan, cuma sepengetahuan kita aja. Namanya gelap, mendung, mana dapat melihat ke atas kan. Besok hari apa? Jadi sambil diingati, hari ini tanggal 10 umpamanya. 10 kalau hari ini? Ya kah? 10 Sya'ban ya. 10 Sya'ban. Jadi hari Asyura itu hari paling afdol ya, hari paling utama untuk melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah. Yakfuru sanatain minas saghair. Orang yang melaksanakan puasa sunat di hari Arafah, mudah-mudahan panjang umur ya. Nanti masuk hari Arafah kita puasaan. Maaf ya, hari Arafah ini paling afdol. Kalau bicara dengan nisfu jauh afdol itu. Besok nisfu loh nih. Ini nanti lo kita bicara nisfu ya. Ini Arafah. Jadi hari Arafah, perhatikan Arafah itu. Jadi itu fadilatnya mengkifarat. Apa mengkifarat itu? Menghapus dosa selama 2 tahun. Tapi yang halus-halusnya aja. Mau berkelahi dengan kuitan, musuhi habaib, apalagi itu durhaka dengan perguruan. Itu mana bisa dengan puasa aja. Hutang 200 juta belum bayar. Aku puasa hari Asyura aja gin 2 tahun dosa habis. Minas saghair. Yang halus-halusnya tuh pian keluar situ teinjak semut sengaja, enggak, tiba-tiba mati, berdosa juga, cuman dosa halus. Tapi kalau yang beristilah sudah mulai besar itu bepore gitu. Kalau nya beristilah. Jadi binatang itu kalau enggak ada maksud yang mengganggu kita jangan dibunuh, biarkan aja. Yang boleh dibunuh itu cecak, itu pun membunuhnya harus kontan. Kalau bisa langsung mati. Kalau dipatahi betisnya dulu sebelah kanan, baru kiri, baru atas, baru bawah, baru dipatahi peyok, itu haram membunuhnya kayak gitu. Tidak boleh kan? Menyiksa jatuhnya. Nah, jadi satu kita ingati hari Arafah. Kemudian yang kedua wa yaumu Asyura. Hari Asyura. Hari Asyura, hari apa itu? Wa huwa Asyurul Muharram, bulan Muharram tanggal 10. Biasa orang santunan anak yatim kalau di 10 Muharram kita sunnah urutan kedua. Sunnah bujur ini kira. Nah, itu fa inna shaumahu yakfurus sanah al-madiyah. Nah, kalau yang ini puasanya Allah hapus dosa kita selama setahun. 2 tahun, 3 tahun sudah kalau?
Alhamdulillah, ini Masya Allah, bagusnya Allah Ta'ala tuh memolahkan kita jalur lorong masuk surga. Dipolahkan sidin, ini loh cara ikam menghapus dosa, cara bertobat tadi itu. Dosa-dosa kita yang tidak ketahuan itu, kita ini tidak mungkin tidak punya dosa, kalau pasti punya dosa. Nah, maka perhatikan hari Asyura tadi itu yang ke-10 daripada bulan Muharram. Fadilatnya kita mudah-mudahan bisa melaksanakan dosa kita diampuni oleh Allah. Puasa tidak pernah jadi repot, minta dengan Tuhan iyanya bubuk iyanya, tidak pernah minta ampun. Kayak apa caranya? Caranya itu supaya doa kabul itu banyak-banyak istighfar dulu, banyak-banyak minta ampun dulu. Nah, istighfar di antara istighfar daripada dosa kita puasa tadi kira. Puasa. Kita lanjut. Kemudian lagi ada puasa wal ashrul awal min Dzulhijjah. 10 hari bulan haji. 1 2 3 sampai 9-nya tentu. 10-nya tidak masuk hari raya. Jadi 10 hari pertama itu termasuk disunnahkan, sunnah muakkadah. Yang 9-nya lain lagi kan, itu yang sudah nomor 1-nya tingkatannya. Ini sesuai tingkatan. Hari Asyura 9, hari Asyura 9 Dzulhijjah. Yang keduanya hari Asyura, hari Arafah. Hari Arafah nomor 1, hari Asyura 10 Muharram nomor 2. Kemudian 1 Dzulhijjah sampai 10-nya sampai 9-nya itu urutan ketiga sunnahnya tadi. Kalau yang ini afdalu wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min ayami 10 Dzulhijjah inna sawma yaumin minhu ya'dilu siyama sanah. Nah, kalau ini pulang perharinya wa qiyamul lailah minhu ya'dilu qiyamal lailatul qadar. Yang 1 sampai 10 Dzulhijjah tadi itu perharinya sama dengan puasa setahunan. Paham? Kalau yang tadi sebelumnya kan menghapus dosa. Kalau yang 1 sampai 10 Dzulhijjah, baik hari kedua kah, hari ketiga kah, perharinya itu menempati setahun puasa. Artinya kalau 9 hari, 9 tahun dapat bonus puasa. Umur kita bunyi nabi-nabi terdahulu hiri dengan kita umat Rasulullah. Umat kita ini pendek-pendek umurnya. Umur kita ini mana yang panjangnya? 100, belum tentu semua kita umur kita 100 kalau. Walaupun umur 100 belum tentu bisa beramal juga. Nah, gitu. Nah, tapi amalnya melebihi umur umat nabi-nabi yang dahulu. Ya kayak gini nih, sehari kali setahun, maka peluangnya setiap tahun ada 9 hari. Artinya setiap setahunnya kita dapat 9 tahun. Nah, itu dapat bonus nih. Ya, di situ ya. Kemudian lagi itu maka tambahannya sama dengan menghidupkan malam. Menempati malam Lailatul Qadar lagi tambahannya. Ada lagi puasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kita masuk Sya'ban yang kita hadapi ini bulan Sya'ban, bulan Rajab. Sebulanan tuh. Rajab sudah lewat ya, yang Isra Mi'raj tadi. Dapatlah sebulanan kira-kira yuk. Puasa Ramadan yang wajib aja cucuri aja sebutingnya tuh nah. Rajab pulang nggak undangan Isra Mi'raj tiap hari. Besok ke sana ayam panggang, situ lagi sapi bakar. Kayak apa puasa. Nah, tapi itu sebulanan dari 1 sampai 30-nya, hari yang manapun kita dapat pahala sunat di situ. Tidak bisa sebulanan, pilih hari yang mana saja, kita dapat pahala sunnah di bulan Rajabnya tadi. Oh, kelewatan kah? Iya. Setelah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama bulan Muharram dulu. Bulan Muharram. 10 hari pertamanya sunnah ya. 10 hari pertamanya sunnah.
maka itu bahkan afdhalus siyam ba'da Ramadan. Wa afdhalus ya, itu dulu. Itu luar biasa juga pahalanya ya di situ. Ini kita bicara mana saja waktu yang disunnahkan untuk puasa. Didengari ya, coba perhatikan sambil diingati. Sambil diingati. Ini kenapa kita sampaikan ya memang sesuai urutan kitabnya ya. Sesuai urutan kitabnya satu, yang kedua supaya kita ini tidak bisa beramal sepanjang tahun, kita ini tidak ya ngaku aja lah kita ini tidak bisa beramal sepanjang tahun gitu aja ya. Saya pribadi aja sudah ngaku kayak gitu ya. Nah, jadi hari-hari penting ini diingati. Hari-hari penting ini diingati. Hari-hari penting diingati. Terutama yang punya qodoan. Ibu-ibu mohon maaf. Ibu-ibu mohon maaf. Ibu pian jangan berkesahan di situ. Coba perhatikan, pian tahun lalu ada haid belum diqadha. Bagusnya mengqadha di hari-hari yang tadi. Ya, jadi dapat pahala double. Kapan? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari Asyura, hari Arafah. 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, itu tadi ya. Kemudian bulan Rajab sebulanan. Nah, kalau kita tahu titik-titik seperti ini, lalu kita berniat aku puasa mengqadha Ramadan plus sunnah bulan Rajab. Bulan Sya'ban demikian sebulanan penuh. Ini umum dulu ya, secara umum seperti itu. Rajab sebulanan penuh di hari yang manapun, tanggal berapapun, itu tetap dapat pahala sunnah khusus di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban pun demikian. Tapi nanti kayak saya ulangi lagi. Itu dulu. Kemudian ada lagi wasaumul ashhuril hurum minal fadail wa hiya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Setiap ashhurul hurum bulan Dzulqa'dah juga masuk. Ingat juga kan kira-kira. Insyaallah lah ya. Asyuranya ingat aja Asyura ya. Asyura. Bulan ashhurul hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini termasuk momen-momen bagus untuk melaksanakan puasa sunnah. Habis itu wahidun fardun wa salasatun sardun. Asyharul hurum itu 3 berurutan, 1 terpisah. 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajabnya jauh di belakang. Itu namanya terpisah. Habis menurut kitab ini sampai di situ puasa dalam setahun. Dalam setahun ya. Kemudian kita masuk wa amma fi syahri fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruh. Kalau per bulan itu awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Itu sudah hari apa aja sunnah di situ. Minggu sunnah, awal bulan. Kalau pertengahan bulan 13, 14, 15. Perhatikan ya, setiap bulan ada waktu untuk puasa. Di awalnya 1, 2, 3, pertengahannya 13, 14, 15, akhirnya 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Itu akhir. Wal ayyamul bid, ada lagi puasa hari putih namanya. Hari putih itu tanggalnya hari putih itu malam terang. Malam terang. Tanggal berapa yuk? Bulan terang 14 ya. 14 15 dari 13 kan puncaknya 14 loh tuh. Nah, berarti ayyamul bid itu 13, 14, 15. Dari sini kita bisa lihat sudah dapat 2 fadilat. 1 pertengahan bulan, yang kedua ayyamul bid. Ya. Pertengahan bulan dengan ayyamul bid ini dapat 2 pahala sudah. Dapat 2 pahala. Beda merek sudah itu. Letaknya sama. Di pertengahan. Tambah lagi tanggal 13, 14, 15 itu masuk hari Senin umpamanya. 3 Senin ayyamul bid pertengahan pertengahan 3 pahala.
Pas lagi nisfu Sya'ban. Enggak ya, nanti saya belum bicara nisfu Sya'ban ya. Pas lagi di hari 9 Dzulhijjah. Hari Asyura, hari Arafah. 4 pahala di situ. Paham maksudnya? Enggak bisa, ayo 9. Pertengahan bulan enggak masuk. Momennya itu ya situ aja sudah. Ya itu dah 4. Itu 4 kan banyak sudah ya. Ya tinggal kita mau apa enggak aja lagi. Ya, gitu ya. Saya lanjut ya. Kemudian wa amma fil usbu' itu per bulan, per tahun sudah ya, per bulan sudah ada puasa sunnah per minggu. Per minggu kapan itu? Yaumul Itsnain wal Khamis wal Jum'ah, bukan 2 hari, 3 hari, Senin, Kamis dan Jumat. Tapi Jumatnya harus gandeng dengan Kamis atau gandeng dengan Sabtu, jangan tunggal. Jadi setiap minggu ada puasa sunnah. Jadi kalau punya qadhaan, cari di Senin Kamis puasanya. Cari di Senin Kamis. Habis sudah ya. Itu aja itu. Setahun sudah, sebulan sudah, seminggu sudah. Pertanyaannya, ada enggak puasa nisfu Sya'ban di sini? Puasa nisfu Sya'ban ada enggak di sini? Enggak ada. Kenapa orang puasa di nisfu Sya'ban? Karena masyhur. Saya sampaikan, kita nyimpang sedikit ya. Nisfu Sya'ban itu yang mahal nilainya bukan siang tapi malam. Malam nisfu. Malam hari ke-14, malam ke-15. Yang mahal tuh malamnya. Siangnya tidak ada puasa sunnah nisfu Sya'ban. Yang ada puasa sunat bulan Sya'ban. Ayyamul bid, pertengahan bulan. Di situ letaknya tadi. Anjuran puasa nisfu, sunnahnya di Sya'bannya tadi. Orang puasa di 14-nya, di 13-nya sama aja dengan puasa di 15 di nisfu Sya'ban. Nah, maksudnya ya. Nisfu hari apa bro? Malam Rabu. Artinya hari Rabu. Kalau puasa hari Selasa, puasa hari Senin, Selasa, Rabu, itu nilainya sama. Jangan pian kira puasa di hari Rabu lebih mulia daripada puasa hari Selasa. Enggak, sama itu nilainya. Gitu. Sama. Nah, terus kita bicara niatnya di situ kita mengqadha aja. Aku puasa besok hari sunat nisfu Sya'ban, enggak masuk niatnya. Hati-hati ya. Jangan keliru di situ. Aku puasa mengqadha bulan Ramadan dan ayyamul bid dan nisfu Sya'ban. Dapat 3 in 1 jadinya. Itu. Jadi bicara nisfu itu separuh, artinya yang perlu diperhatikan malamnya. Yang perlu diperhatikan tuh malamnya itu. Jangan sampai kelewatan. Kalau ada program, diusahakan programnya yang digeser, jangan harinya yang digeser. Ini momen langka, setahun sekali, dan salah satu malam yang doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita bakal dekat kalau nih, mudah-mudahan panjang umur ya. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, hari kelima sekarang dari saat ini ya. Kita masuk nisfu Sya'ban. Malam itu doa aqrab ilal ijabah, lebih hampir untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa semalaman. Tapi saya terus terang aja belum pernah semalaman gitu. Mendapat semalaman, apa dipolah bebacaan. Kalau kepai bebacaan tafakkur. Tahu kepai, dodong. Tafakkur. Yang ditafakuri apa dosa? Itu aja yang ditafakuri, apa nikmat Allah. Kalau supaya senang. Kalau kita tafakur dosa itu bisa tetesan air mata, sedih bawaannya. Yang ditafakur itu nikmat, paling nyaman dah. Yang ditafakur nikmat.
Tafakkur. Pian sudah membaca salawat, sudah baca Quran, sudah baca zikir, sudah baca tasbih. Bingung sudah, malas sudah baca. Duduk baik-baik aja sudah. Menghadap kiblat tafakkur. Ya Allah, aku umur sudah 42, rambut sudah hampir putih semua, amalku tinggal sedikit, biniku baru 1. Nah, itu perlu juga ditafakuri. Sebatas tafakkur aja. Kita tidak berani jual lebih pada tafakkur tuh. Nah. Tafakkur kan boleh-boleh aja kok. Yang bini pulang sebelah tafakkur jual, kalinya bayi buka kamar sebelah tafakkur juga bini bunyi bini aku bila juakah mampu mengawinkan lakiku nih. Jadi malam yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tafak. Ayo, maukah kira-kira yuk? Bu, maukah pian Bu tafakkur kayak gitu, Bu? Yang laki tafakkur kenapa biniku baru 1 ini. Orang tafakkur siapa yang tahu? Lalu digawil bini, pian tafakkur apa? Tahu ya, aku urusanku seorang. Nah, gitu aja, jangan padahkan bini. Sampai subuh. Menjengkur sekumpul itu acara puncak. Diusahakan ya. Jadi saya kita ulangi nisfu itu yang mahal malamnya ya. Yang mahal malamnya, momennya itu jangan sampai kelewatkan. Apapun pekerjaan kita usahakan sebisa mungkin malam itu diisi dengan ibadah. Ini penting bujur sudah, cuma jangan sampai ketinggalan ibadah di situ. Barang apakah digeliming? Yang 2 biji itu kan, subhanallah, 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 subhanallah. Lato-lato. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbihnya 2 biji aja bisa, jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pahala juga itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir. Jadi puasa itu yang paling utama kita ulang hari 9 Dzulhijjah, kemudian 10 Muharram, kemudian bulan Rajab sebulanan. Bulan Sya'ban, coba perhatikan, bulan Sya'ban ini kalau kita bisa puasa di hari ke-15 nisfu Sya'ban, 16-nya boleh puasa, 17-nya boleh, 19-nya boleh, 20 sampai ke 30. Kalau di 15-nya tidak puasa, atau puasa 15-nya, ya coba perhatikan, ini bulan Sya'ban nih, bulan Sya'ban sekarang. Kalau di tanggal 15-nya puasa nisfu, 16-nya puasa, 17-nya mandi, tidak. 18 puasa, tidak boleh puasa di situ. Di 18 tadi. Itu ada riwayat mengatakan bahkan haram puasa di situ. Kecuali berurutan kayak tadi, bersambung. Namanya berantai, berikat. Itu boleh seperti itu. 1. Yang boleh puasa lepas daripada nisfu Sya'ban, mengqadha. Termasuk nazar. Orang yang rutin melaksanakan puasa Senin Kamis. Hari-hari biasa pian puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, puasa Kamis. Hari nisfu tidak puasa. Nisfu hari apa? 15 kalau menurut aturan di 16 tidak boleh puasa. Kenapa? Hari Kamis 16 kalau. Tapi hari kemarin pian puasa hari Kamis, itu boleh puasa di Kamisnya. Walaupun di 16. Puasanya apa? Sengaja kau puasa besok hari mengqadha Ramadan, sunat hari Kamis dan sunat bulan Sya'ban. Boleh seperti itu. Kalau di 15 tidak puasa, 16 sampai habis tidak boleh puasa. Pernah dengar? Nah, gitu ya. Itu tidak boleh puasa. Sampai habis tidak boleh puasa. Ini cocok aja kalau yuruk musuh ini. Tidak boleh puasa ini. Jadi bulan nisfu tidak puasa memang sudah. Kenapa tidak puasa hari Kamis? Aku Kamis nisfu memang diikat puasa guru. Jadi ini boleh puasa nih. Oh, sudah nyambung manunya. Rasanya nyambung. Jadi yang boleh puasa di atas nisfu untuk bulan Sya'ban itu orang mengqadha, orang yang rutin puasa Senin Kamis atau mutawatir bersambung 15, 16, 17, 18, 19 itu nah. Bukan mengqadha, bukan sunat Senin Kamis. Boleh seperti itu. Itu yang dimaksud puasa sebulanan. Dan Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Bahkan sahabat mengira ini sudah masuk bulan Ramadan. Gitu ya. Sahabat bahkan mengira sudah masuk Ramadan kah? Kenapa Nabi puasa terus? Nabi puasa
Nabi puasa terus. Karena seperti itu juga bulan Sya'ban Nabi banyak puasanya. Paham maksudnya ya? Insya Allah ya. Jadi nisfu puasa mendak? Puasa. Kita umur sudah panjang, rezeki sudah banyak, badan sehat, duit tambah terus. Masa nisfu tidak puasa? Gitu. Tapi niatnya ya, niatnya aku mengqadha Ramadan. Mengqadha yang mana aja sudah. Qadhaan bertumpuk kok, masa puasa sunat? Qadhaan dulu. Di umur 15 sudah masuk balik belum pernah puasa, nah itulah yang diqadha. Gitu. Atau puasa-puasa kita ada yang tidak sah, diqadha di situ. Terus dan sunat Sya'ban, itu niatnya. Aku puasa besok hari mengqadha, ingati mengqadha duluan. Jangan aku puasa besok hari sunat bulan Sya'ban dan mengqadha, itu tidak dapat ininya. Pahala sunatnya, dapat pahala wajibnya aja. Jadi wajibnya dulu dimasukkan baru sunnahnya. Are you understand? Yes. Untuk di hari Jumat itu tidak boleh puasa tunggal. Tidak boleh tunggal, harus gandeng Kamis atau Sabtu. Kenapa? Sebab hari Jumat itu tidak boleh tunggal puasa. Di sini wa yukrahu ifradu yaumil jum'ah bil shaum bila sababin bi an kana naflan mutlaqan. Wa innama nuhiya an shaumihi mufradan li annahu yaumu ibadatin wa tabkirin wa dzikrin wa ghuslin wa jitima'in. Jadi makanya hari Jumat tuh diberi nama Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Hari raya boleh nggak puasa? Nggak boleh kalau puasa tunggal. Kenapa? Di situ hari silaturahmi, di situ hari mandi sunat Jumat, di situ hari memperbanyak zikir, di situ memperbanyak sholawat, di situ memperbanyak baca Quran, di situ hari silaturahmi. Di hari Jumat tadi tuh. Nah, maka kalau kita puasa di situ loyo, hingga akhirnya sedekah kita kurang, silaturahmi kita tidak bisa, terus zikir kita payah. Kenapa? Ada puasanya. Makanya larangan, dianjurkan jangan puasalah kalau Jumat. Gitu. Kecuali Kamis puasa berarti kita pengen mendapatkan pahala sunat Jumat karena bergandeng dengan Kamisnya. Senin, Kamis, Jumat fatakfuru dzunubal usbu' bi yaumil isnain wal khamis wal jum'ah. Jadi dosa-dosa semingguan itu dihapus Allah Ta'ala dengan puasa yang sunatkan Senin Kamis tadi. Untuk seminggu ada taubahnya, ada kifaratnya dengan puasa Senin Kamis. Kemudian ada lagi wa takfuru dzunubasy syahri bil yaumil awwal minasy syahri wal yaumil awsat wal yaumil akhir. Puasa di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan itu menjadi kifarat dosa yang sebulanan. Wa takfuru dzunubas sanah bi shiyami hadhil ayyam wal ashhuril madhkurah. Puasa hari Arafah 1 hari. Puasa hari Asyura 10 Muharram. Puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Ashhuril Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Dan puasa apa lagi? Itu tadi semuanya itu menjadi kifarat dosa dalam setahun. Menjadi kifarat dosa dalam setahun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Jadi untuk amal kita ini diangkat. Amal kita diangkat. Karena yataharra shaumal itsnain wal khamis wa qala innahuma yawmani tu'radu fihimal a'mal. Kata Nabi itu mengutamakan puasa Senin Kamis, dan Nabi berucap bahwasanya Senin Kamis itu 2 hari yang dihadapkan keduanya akan amal, dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Fa'habu an yu'rada amali wa ana sha'im. Aku senang ketika amal diangkat aku dalam keadaan puasa. Au tu'radu 'ala Allah fihi ma a'malu usbuh ijmalan. Amal diangkat di hadapan Allah
secara umum setiap minggu. Maka aku senang amalku itu diangkat saat aku puasa. Wa ana qarib min zamanis shaum. Puasa siang, diangkat puasa itu sore. Ba'dal maghrib, li'anna al-ardha ba'dal ghurub, setelah maghrib. Malam Jumat, hari Kamis, ba'dal maghrib, itu amal kita hari Kamis, malam Jumat, ba'dal maghrib, itu amal dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita amal ini. Semingguan secara umum. Dari Jumat sampai Kamis, amal kita nih, kalau ada amalnya itu dihadapkan, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihitung-hitung mana banyak amal, banyak dosa kayak yang dibawa nih. Gitu. Semingguan muhasabah, dihitung-hitung diri kita. Wa faidatul 'ardi idharul 'adli wa iqamatul hujjah id la yakhfa 'ala Allah syai'un wa tu'radul 'amal 'ala abna. Amal ini tidak hanya dihadapkan kepada Allah, ya. Anak kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, amal kita juga dihadapkan kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Lagi mabuk masa ditunjukkan dengan kuitan. Kita tidak bisa ngelak itu. Setiap saat, setiap hari itu amal dihadapkan. Wa tu'radul a'mal al-abna wal aba wal ummahat. Bapak, mama, abah, kuitan, anak semua melihat pekerjaan kita ini. Mudah-mudahan kita dalam kebaikan seperti ini, orang tua kita senang. Jadi otomatis pian baca sholawat, hadir majlis, pengajian di mana-mana aja, itu abah, mama, pian senang. Yakin aja itu. Kenapa? Tu'radul a'mal alal abna. Aku punya anak sudah meninggal, anak juga melihat. Itu kalau semingguan ya abah pencarian tuh, mana anakku nih, dulu ke majlis lajin, wah ini udah hilang sudah. Oh, sekalinya di karaokean pulang berkumpul di situ bubuhannya. Jogetan. Kuitan menangis dalam kubur itu melihat seorang maksiat, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita mau nyenangkan kuitan apa enggak, tinggal kitanya aja lagi. Kita ini ibadah cuma seminggu sekali. Kalau kita tinggalkan yang seminggu ini, jadi tinggal masa setengah bulan sekali baru ketemu lagi. Gitu. Yang untuk majlisan ya, yang di sini seminggu sekali. Nah, gitu. Tu'radul a'mal. Jadi anak kita melihat loh ya. Dan terus terang saya baru sadar juga itu situ. Baru baca juga guru, baru baca juga ini guru. Yang anaknya, anak melihat, oh abahku ya Allah rajinnya majlisan. Oh abahku baca sholawat kuat. Oh abahku baca Quran. Anak kita nih. Bisa anak, pun anaknya belum ada berarti kuitan tidak ada itu apa namanya datuk melihat. Disenangkan kuitan kita dengan berbuat kebaikan. Orang-orang dulu kan Bapak dah kalau setiap Jumat itu kuitan datang. Sebenarnya tidak setiap Jumat, setiap hari. Kenapa Jumat? Karena Jumat ini ayyamul fadilah, termasuk salah satu daripada hari-hari yang memiliki keunggulan besar. Maka setidaknya dalam seminggu Jumat barang aku nih dilihat kuitan dalam kebaikan gitu nacan. Seminggu barang kapan hari yang ada keunggulannya, yakni hari Jumat. Namun bisa tiap hari alhamdulillah lagi kan. Luar biasa. Tidak sampai di situ, semua amal kita Yaumal Jum'ah. Oh di sini Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat guru bujur-bujur pada hari Jumat. Pada hari Jumat semua amal kita dihadapkan, tidak hanya kepada anak dan orang tua, tapi wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga melihat amal kita, Cen. Dihadapkan nih, kerjaan kita hari ini ditunjukkan di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa? Kita punya hubungan secara antara umat dengan Nabi tadi. Mudah-mudahan kita disayangin Nabi, sayangin Nabi sayang, oh Nabi dapat laporan ihsan baik, besok dapat lagi laporan oh ihsan baik. Akhirnya Nabi mau ketemu kita. Kenapa dicintai oleh Nabi Muhammad? Laporan yang datang kepada Nabi itu baik terus.
Yang tidak baik tidak bisa ketemu Nabi, bisa aja. Kalau Nabi sayang, ditemui sidin, kalau didatangi sidin. Jangan putus harapan ketemu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak kuitan orang tua itu dapat laporan pekerjaan kita. Ya. Kemudian sairul ayyam. Wa 'alan nabi, kalau anak dan abah itu melihatnya malam Jumat. Kalau Nabi setiap hari dapat laporan. Laporan kita nih. Setiap hari Rasulullah melihat laporan kita. Aku mulai habis zuhur bercatur tumbas ke asar, habis asar main futsal, habis maghrib tidur. Masa itu yang dilaporkan dengan Nabi ya, yuk. Yang bini pulang tidak pernah cium tangan laki. Hari-hari Pak bermalas aja disuruh laki, umpama. Masa itu yang dilaporkan dengan Nabi, yang dibawa di hadapan Nabi. Apakah ini yang membuat Nabi senang? Gitu tuh. Paling tidak kita ini cium tangan bolak-balik lah dengan laki, tanda kita ini tidak memiliki dosa dengan laki. Orang patuh dengan laki. Mudah-mudahan laki kita memaafi kita. Amin. Pian tidur, ibu-ibu tidur, laki tidak ridho. Kalau mati saat tidur, mati dalam keadaan durhaka kepada laki. Itu bangun tidur neraka langsung di hadapan. Bangun tidur neraka. Kenapa laki tidak ridho? Jadi setiap hari itu minta maaf. Yang laki juga jangan pengerasan. Awak juga lembet ulah kopi, malas aku maafi. Baru sehari ulah kopi, lembat sudah marah. Yang itu pang diberi terus setiap malam. Nasi goreng. Tidak ingat nikmat, yang diingat itu balanya aja Guru Soleh. Lalu marah dengan bini itu nah. Gitu. Lanjut ya. Kemudian wa tu'radu 'ala Allah a'malul 'alam ijmalan lailatul nisfi min Sya'ban. Nah, ini yang kita maksud, wa lailatul qadar. Setiap malam nisfu Sya'ban, amal kita setahunan secara keseluruhan dilaporkan kepada Allah. Kenapa malam nisfu Sya'ban itu kita fokus dengan amaliyah? Saat itu buku terakhir kita yang dihadapkan kepada Allah, bukunya bagus. Ini buku ini kan setiap tahun kan tutup buku nih. Punya orang bahari tutup buku. Ya kalau kapan Sya'ban, nisfu Sya'ban, hari ke-15 sudah buka buku baru. Harapan kita halaman terakhir ini yang bagus-bagus lah. Ketika diangkat ke hadapan Allah, halaman terakhirnya hijau semua, bagus semua. Malam nisfu Sya'ban itu. Jadi setiap hari Nabi dapat laporan amal. Setiap malam Jumat kuitan dapat laporan amal kita. Setiap tahun Allah menerima laporan. Walaupun tidak dilaporkan, Allah tahu aja Pak sebenarnya. Ini supaya kita perhatian dengan Allah tuh gitu. Gitu. Setiap malam nisfu Sya'ban. Dan malam Lailatul Qadar. Wa amma 'arduha tafsilan fa bi rabbil malaikah lailan laha bil lail marratan wa bin nahari marratan. Tuh, kalau setiap hari secara terperinci Allah dapat laporan siang dan malam. Secara setahun malam nisfu Sya'ban. Setahun malam nisfu Sya'ban. Setiap hari malam ada, siang ada. Allah dapat laporan kita. Dapat laporan kita. Mudah-mudahan itu waktu dilaporkan kita ini baik itu aja. Kita ini jangan sampai Allah melihat kita di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ini ketika Allah menazar kita lagi dalam kebaikan. Gitu. Itu aja ya. Termasuk lagi tambahannya puasa 6 hari setelah bulan Sya'ban. Setelah bulan Ramadan Syawal. Di Syawal juga ada tuntutan untuk berpuasa sebanyak 6 hari. Itu juga fis sanah, dalam setahun sekali dapatnya. Kan amal ini itu pahalanya orang puasa 6 hari di bulan nisfu Syawal itu sama dengan pahala setahunan. Ya, kalau 6 hari. Ya gini kalau kalian mikir. Kali 10 kalau amalnya kalau ya kali 10 ya. Ya lah kali 10. Kalau sebulanan 30 hari. Mat, kali 10 berapa? 300. Bulan Syawal puasa sunat 6 hari kali 10 60. Ramadan 60 hari tambah 60
360 sama dengan setahun. Hebatnya Nabi dia. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi shittin min Syawal faka'annama shamat dahr. Seperti seolah-olah kata Nabi dia puasa sepanjang tahun. Nah, gitu. Jadi habis Ramadan itu, makanya orang Jawa tuh ada hari raya ketupat kalau hari ketujuh, karena ini puasa 6 hari situ tuh. Nah, kita enggak pakai ketupatan gini, penting puasa aja kan. Ini ketupat di pola puasanya enggak. Jadi kita ulangi yang punya kodoan di kodo memang ya. Ini masih ada sisa waktu di kodo. Di kodo. Kenapa? Sebab kalau sudah masuk Ramadan itu kodoan kita dilipat gandakan. Berapa punya kodoan? 2 hari. Sampai masuk Ramadan belum juga di kodo. Habis Ramadan itu jadi 4. Hutang nah. Bertambah hutang. Lain riba. Jangan bertambahnya hutang bertambah juga itu nah. Bertambah. Pian punya hutang sebulan. Sebulanan enggak puasa, sampai masuk Ramadan belum dikodo-kodo, lewat puasa itu jadi 2 bulan hutangnya. Tambah. Jadi dikodo memang sisa-sisa Ramadan ini dipuasa, dikodo. Saya minta maaf ya, minta halal. Malam nisfu apa amalannya? Amalan apa yang pian bisa mampu baca-baca? Nah, salawatkah, zikirkah, tasbihkah, Qurankah? Apa yang suka dibaca-baca dah. Yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu malam apa bacanya? Nulis buka. Nulis buka. Nulis puja kalau berapa bacanya? 2375. Dibaca bagus, saya baca juga tasbih kan? Baca juga. La ilaha illa anta subhanaka, ini itu zikir dan tasbih masuk di situ. Ya zikir semuaan, salawat, zikir Quran, zikir semua zikir lah. Baca 2300 2375 2375. Biar kurang sampai ke rumah berapa? 75 ya. Diingati 23-nya 2375 2375. Kalau plat motor apa siapa kayak itu. Beredaan ya. Beredaan minta halal sama-sama. Saya minta maaf selama setahunan ini kalau ada kesalahan minta maaf. Dan pian kami maafkan lebih dahulu. Apa namanya? Orang malam nisfu Sya'ban itu dapat ampunan yang memutus silaturahmi. Jadi kita beredaan memang wahai ini. Yang apa namanya? Yang tidak bakti dengan kuitan. Sebelum masuk nisfu Sya'ban minta maaf habis-habis memang dengan guru, dengan Habib, dengan kuitan minta maaf bujur-bujur. Punya Habib Zain kalau datang minta maaf tuh jangan tangan kosong. Apakah gitu? Habib Zain, aku nyampaikan ke Habib Zain aja. Apalagi syaribul khamar, orang yang minum mabuk malam nisfu Sya'ban mendapat ampunan, biar dihimbat minta ampun. Mun sungut berbau arak kan enggak mungkin. Banyak ya. Jadi usahakan maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah itu paling kebayut sudah itu kayak gitu dah. Malam nisfu Sya'ban, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah ini paling kebayut sudah. Paling pemalas sudah itu usahakan diisi itunya, jamaahnya aja. Artinya sembahyang dong. Gitu sembahyang. Apalagi nisfu Sya'ban. Malam Rabu ya. Sembahyang apa? Sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat, sembahyang taubat dulu ya. Kalau ada waktunya sembahyang tasbih, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat. Baca Yasin 3 kali. Mana dalilnya? Itu tawassul bil qiraah namanya. Nabi tidak pernah ngerjain, tidak pernah. Orang Wahabi tidak maunya kayak gini, tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah kerja. Gobloknya kelewatan. Ini tawassul bil qiraah. Ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku dalam setahunan dengan berkat surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin kalau dibaca. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan badanku dan matikan aku dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat surah Yasin. Tawassul kalau namanya tuh. Nah, itu 3 kali habis maghrib. Sembahyangnya sembahyang sunat taubat. Ayatnya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau wa may ya'mal yang ayat kedua di rakaat kedua wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Disambung dengan kuliah dan qul huwallah. Enggak hafal kuliah qul huwallah aja. Nah, cocok sudah ya. Kalau ada solusi gitu kan senang dah kan. Aku yang kuliah qul huwallah yakin. Nah, yang penting dikerjalah berjamaah sama-sama. Insyaallah kita di sini juga ada, di Asalam ada, di masjid-masjid lain juga ada ya. Di Baitur Rahman Guru Allah. Di Baitur Rahman juga ada ya, insyaallah. Dan baca Yasin jangan laju.
Kasihan kawan di belakang, terpuntal. Hah, mana mobilnya tadi hilang? Orang mobilnya kedua, kita baru pertama mobilnya. Ya, jadi pemimpin baca Yasin tuh jangan untuk seorang aja, lebih ingat kawannya di belakang. Ini siwak. Ini menyumbang dikit, ini sumbangan kawan-kawan kita. Doakan yang mengasihi ini mudah-mudahan diberikan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini idenya Habib Zain sebenarnya. Kita bagi-bagi siwak dulu. Kita aku carikan orangnya. Nah, gitu nah. Ini beliau ini banyak ide yang cemerlang ya sobat. Cuma kawin takut dua dengan bini sama aja ini. Ini siwak ini dipakai ya. Dipakai, usahakan. Jangan pulang ke rumah simpan. Besok ada siwak lagi. Dipakai. Rasulullah paling cinta dengan siwak ini. Ini barangnya murah, ringan, gampang. Laula an asyqa ala ummati la amartukum bis siwak. Akan kuwajibkan Anda pakai siwak kata Nabi. Tapi ini enggak wajib. Enggak berat kok. Harganya 3.000. Tapi kita lebih milih membawa yang 35.000-nya. Rokok. Ini malah ketinggalan. Ini menempati 70 lebih utama daripada sholat tidak pakai siwak. 70 keutamaannya, 70 kali lipat. 70 kali lipat. Nah, jadi yang bahadiah ini pian pakai, pian dapat pahala, yang bahadiah pun dapat pahala. Amin. Saya cuman membagikan aja. Gitu. Ini lebih kurangnya yang menyumbang minta maaf ya, minta ridho, minta halalnya. Nah, kita sudah nyampaikan amanah dua. Jadi siwak ini kenapa kita bagikan? Ini pakaian Nabi. Kita ingin sekali lagi kita mengenalkan ini kesukaan Nabi. Akhir hayat Nabi masih melirik siwak ini di kantung sahabat Nabi. Nabi sudah tidak bisa apa-apa, cuman mata mengisyarat ke kantong sahabat Nabi ada siwak. Siti Aisyah paham, Nabi pengen siwak yang di kantongmu. Paham maksudnya? Diambilkan oleh sahabat, dikasihkan kepada Siti Aisyah, dikunyah dulu supaya lembut, baru dikasihkan ke mulutnya Nabi Muhammad. Setelah bersiwak Nabi keluar ruh, seperti itu. Salah satu manfaat yang luar biasa, ruh kita nyaman keluar kalau akhir hayat kalau siwak ini dipakai terus. Terutama mau sembahyang. Sebenarnya banyak posisi siwak itu banyak. Kita fokus sembahyang aja dulu. Sembahyang aja. Siwak. Siwak. Kemudian habis beli lagi, beli masing-masing aja, jangan nunggu bagian. Nggak. Oh, nah, aman aja. Jadi siwak usahakan, jangan supannya disupan ke siwak. Pukung ya siwak, takutnya ya Allah. Merokok dari susupannya ini apa? Ini siwak masih basah ya, pian jemur sedikit lah, agak keras sedikit, jadinya nggak gampang patah. Awet jadinya, mau dipakai paling 2 hari habis nih, longornya udah patahan, lebih keringan biar kering. Jadi ini dikeringkan sedikit lah. Bawa aja dapat pahala ini, bawa aja. Bawa aja. Anak halus, anak kecil tuh nanya ke ini dilajari bersiwak, dilajari kasih siwak. Kok nanya apa ini Pak? Pakaian Nabi, habis urusannya dah. Pakaian Rasulullah. Ya itu aja ya, minta maaf ya lagi, minta halal. Kita masih ada ketemu malam Sabtu 2 kali ya. Malam Sabtu 2 kali. Kita belum tutup untuk malam ini. Jadi masih ada ketemu malam 2. Puasanya pun belum selesai. Puasanya belum selesai. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Berkat guru-guru kita, berkat orang-orang soleh, berkat para habaib, berkat dzurriyyat Nabi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan. Mudah-mudahan semua amal perbuatan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul Nabi di dunia, di dalam kubur, di barzakh sampai ke yaumil mahsyar semoga bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita husnul khatimah ala nabi wa ala alihi wasallam. Wa ila hadratin nabi khairil bariyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.